pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Dugaan adanya korupsi Inspektorat Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara Andi Wijaya diperiksa oleh jaksa. Pemeriksaan dilakukan selama lebih dari 6 jam di ruang pidana khusus Kejaksaan setempat. Kejaksaan Negeri Lampung Utara memeriksa Kepala Bapeda Kabupaten setempat Andi Wijaya. Pemeriksaan terhadap Kepala Bapeda tersebut terkait kasus dugaan korupsi kegiatan konsultasi konstruksi yang dilakukan Inspektorat Lampung Utara tahun anggaran 2021 dan 2022. Andi Wijaya diperiksa dengan status saksi. Pemeriksaan dilakukan selama lebih dari 6 jam di ruang pidana khusus. Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara Muhammad Farid Rumdana mengatakan, pihaknya bakal memanggil sejumlah pejabat eselon 2 Pemkab Lampung Utara guna dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap Kepala Bapeda yakni terkait mekanisme perencanaan dalam kegiatan tersebut. Pemeriksaan saksi dilakukan guna memastikan dan memperkuat siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Kejaksaan secara maraton memeriksa saksi dalam kasus ini. Kops Adiak Saidi menargetkan dalam 2 bulan mendatang, mereka merampungkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka. Sementara itu, usai diperiksa, Kepala Bapeda Lampung Utara Andi Wijaya enggan berkomentar banyak. Dirinya mengaku tidak terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan inspektorat tersebut. Adapun materi pemeriksaan saksi hari ini terkait dengan pemeriksaan Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara yang pada pokoknya itu berbicara masalah tugas pokok fungsinya beliau selaku Kepala Bapeda dan mungkin lebih ke garis besarnya saja, barangkali ke mekanisme bagaimana perencanaan dari sebuah kegiatan. Pemeriksaan saksi ini terus berlanjut, insya Allah tiap hari kami ada pemeriksaan saksi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa perkara ini terus berlanjut dan kami lakukan pemeriksaan secara maraton dalam rangka percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pemeriksaan terkait dengan inspektor. Terkait apa itu? Hah? Terkait apa itu? Itu inspektor. Spesifik bang, spesifik. Tidak ada yang spesifik. Ya. Dengan Berapa pertanyaan Pak? Digital berapa pertanyaan oleh penyidik? lupa saya berapa pertanyaan, yang pasti materi pertanyaan ada sama penyidik. Dari jam berapa diperiksanya Pak? Tadi 4 jam 10 sampai istirahat saya. Bang, kegiatan itu baru sekali ini Bang, ada di inspektor Bang. Sebelumnya kan tahun-tahun sebelumnya kan biasanya melibatkannya lewat PU Bang. Sekarang gini lah, kalau secara teknis silakan tanya sama penyidik aja ya. Saya hanya membatasi kewenangan. Substansi pemanggilan hari ini apa? Tahun itu Substansi Pak. terjadi Bang ya. Substansi pemeriksaan hari ini apa? Ya terkait dengan proses di perencanaannya. Dan itu dokumennya lengkap, ada semua. Terkait masalah bagaimananya silakan tanya sama penyidik. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78, Desa Tridama Yoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Tengah mengadakan lomba layangan. Antusias ditunjukkan puluhan warga, baik anak-anak hingga orang dewasa yang mengikuti lomba. Dalam rangka menyambut HUT RI ke-78 dan merayakan Galungan, puluhan warga baik anak-anak hingga orang dewasa mengikuti lomba layang-layang di lapangan Pantai Onaria, Desa Tridama Yoga, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Selain disaksikan ribuan masyarakat, lomba ini bertujuan untuk melestarikan permainan tradisional yang sudah lama hilang tergerus zaman. Beginilah suasana lomba layang-layang di kawasan lapangan Pantai Onaria
Desa Tridamayoga, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan. Puluhan layang-layang dari berbagai jenis serta ukuran ditampilkan untuk menjadi yang terbaik. Dalam perlombaan ada 2 kategori, yaitu dari kalangan anak-anak juga orang dewasa. Para peserta pun begitu antusias untuk mengikuti perlombaan ini. Menurut panitia lomba, total ada 40 peserta yang turut ikut diantaranya Lampung Timur, Bali Nuraga, Patotoga, serta dari Kecamatan Ketapang sendiri. Layang-layang diterbangkan selama 15 menit. Layang-layang tidak boleh terjatuh. Salah satu yang menjadi penilaian adalah kekompakan, keserasian juga keindahan. Momen ini dimanfaatkan para pencipta layang-layang untuk menyalurkan hobinya sekaligus beradu kreativitas. Sekaligus untuk melestarikan permainan tradisional layang-layang. Merayakan Hari Raya Galungan tentunya bagi umat Hindu yang merayakan. Dan yang kedua, karena kita bertepatan dengan menyambut dengan 17-an itu juga. Jadi momennya pas banget ketemu dua-duanya gitu. Nah, kalau untuk peserta sendiri dari mana aja sih, Bang? Peserta yang terjauh ini kebetulan dari kawan kita dari ada Lampung Timur ada, dari Bali Nuraga ada, dari Patotoga ada. Selebihnya Kecamatan Ketapang. Kategorinya anak-anak dan dewasa. Kurang lebih 40 layang-layang. Yang pertama jelas dari penerbangannya, kita kasih kesempatan 3 kali sampai dia mengudara, itu yang terutama juga kekompakan tim. Nah, setelah mengudara kita kasih waktu 15 menit untuk mengudara, nanti kita nilai gerak serasinya, keindahan layang-layangnya terutama. Salah satu peserta lomba dari Pasir Sakti, Lampung Timur, Putu Leo Pradika mengatakan ada 4 layang-layang yang dibawa dari berbagai jenis, diantaranya bibian, kuir, dan sebuk. Untuk jenis bibian, proses pembuatannya memakan waktu selama setengah bulan dan menghabiskan biaya sebesar Rp1.500.000. Yang hitam bibian, merah kuir. Sama yang itu, yang oranye serpuk. Setengah bulan. Oh, setengah bulan? Ya, setengah bulan. Bisa menghabiskan berapa biaya itu, Bang? Sekitar 1,5 juta. 1,5 juta ya? Oh. Apa tuh namanya tadi? Layangan bibian. Kita ada 22. Oh. Kalau layang-layang yang kita bawa hari ini berapa nih? Berapa? Ada 4. Itu yang merah belum berangkat. Peserta yang mengikuti lomba dikenakan biaya pendaftaran berkisar Rp50.000 untuk dewasa dan Rp20.000 bagi anak-anak. Peserta yang menang akan mendapatkan hadiah ratusan ribu rupiah. Dari Lampung Selatan, Jupri, LDS TV melaporkan. Pemirsa, diduga tidak sesuai pengerjaan, tim Irban 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah periksa Kepala Kampung Bumijaya serta jajarannya. Hal tersebut dilakukan terkait pembangunan ikon kampung setempat Taman Sport Center Bumijaya. Diduga tidak sesuai pengerjaannya, tim Irban 3 Inspektorat Lampung Tengah periksa Kepala Kampung Bumijaya serta jajaran terkait pembangunan ikon kampung setempat. Meski sudah banyak kepala kampung menjadi penghuni jeruji besi, tapi masih saja pengelolaan anggaran dana desa menjadi bahan bancakan bagi aparatur kampung. Kali ini Kampung Bumijaya, Kecamatan Anak Tuha, untuk kedua kalinya didatangi oleh tim pemeriksa Irban 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah terkait adanya indikasi markup ikon kampung yakni Taman Sport Center Bumijaya. Indikasi ini adanya beberapa item bangunan fisik dan penerangan taman yang sampai selesai belum juga terpasang. Sedangkan pembangunan tersebut telah menelan anggaran lebih dari 200 juta rupiah, tentu dengan hasil yang kurang memuaskan. Tidak hanya itu saja, menurut Kepala Kampung Ngatiman, pencairan termin kedua belum terrealisasi indikasinya. Pekerjaan pada tahun 2022 belum selesai SPJ-nya, yang menghambat pencairan termin kedua tahun 2023. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan besar, kenapa pencairan termin 1 di tahun 2023 bisa terlaksana? Dari data yang dihimpun, ada beberapa item program anggaran dana desa Kampung Bumijaya yang diindikasi peruntukannya tidak jelas, seperti penyediaan operasional pemerintah desa, penyelenggaraan tata praja pemerintah desa, intensif kader 5 posyandu, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan Karang Taruna, dan pelatihan Siskedes dan Sipades.
Sampai berita ini ditayangkan, belum ada keterangan dalam menanggapi pemeriksaan dari Inspektorat Lampung Tengah karena terbentur padatnya kegiatan. Kalau kendalanya tuh SPJ-nya katanya masih di bendara yang lama. Tuh bendaranya. Jadi harus menghadirkan bendara yang lama, katanya seperti itu kemarin pemeriksaan. Sejauh ini upaya kita untuk mengkelirkan masalah ini gimana, Bang? Ya kita harus undang yang bendara yang lama. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah menyatakan pihak kampung seyogyanya bisa menyajikan SPJ yang lengkap, baik dan juga benar. Namun apabila ada kendala terkait SPJ dan uang tidak bisa dicairkan, maka anggaran tersebut akan dikembalikan ke kas negara. Tahun 2022 nggak cair, berarti dia tidak bisa menyajikan SPJ dengan baik dan benar. Maka pencairan tahap yang tahun 2002 menjadi kendala. Nah, uang itu akan kembali ke kas negara. Nah, terkait tahun 2023 cair, ya memang harus dicairkan. Tetapi laksanakan dengan baik dan laporkan dengan baik. Karena sekarang ini sistemnya berbeda dengan yang lalu-lalu kan. Nah, sekarang ini sistem keuangan pemerintah ini sudah semakin baik. Nggak bisa lagi bohong-bohongan dan lain sebagainya, ngarang-ngarang dan lain sebagainya, udah nggak bisa lagi. Karena sistemnya yang dibuat begitu rincinya. Ini kan masih ada upaya nih dari pihak kampung untuk membuat SPJ lagi. Secara aturan gimana, Pak? Kita uangnya di mana kalau uangnya sudah dikembalikan ke kas negara? Kan sudah lewat. Jadi otomatis yang sudah tutup buku tahun 2022. Berarti uangnya dikembalikan ke negara ya? Uangnya kembali ke negara lah kalau dia nggak bisa menyajikan. Tapi kalau masih bisa dicairin gimana? Yang mana yang bisa cair? Yang 2022. Kapan nyairkan? Ini kan masih diupayakan kata kepala kampungnya, Bang. Ya dia yang upaya kan. secara aturannya, Bang? Nggak bisa cair. Dia yang upaya kan. Lah iya dia yang upaya. Kalau secara aturannya, Bang, udah nggak bisa cair? Ya bisa saja sepanjang baik dan benar. Oh gitu. Ya kan? Selama ini kan nggak lengkap dia membuat laporan sehingga nggak bisa cair. Bisa. Sama dengan kita kemudian membayar pajak. Bisa diurus untuk diminta kembali. Sepanjang bisa menyajikan dengan baik dan benar. Berarti dilaksanakan benar, ada bukti realnya dilaksanakan dan lain sebagainya kan. Nah, ya artinya kepala kampung itu menyajikan itu, kemudian diverifikasi sama camat dan PMK. Tentu akan lebih ketat kalau sudah lewat seperti ini kan. Dari Lampung Tengah, Hana Hairunisa, LDS TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, SD Negeri 1 Komering Putih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah terancam ditutup. Hal tersebut dikarenakan pada tahun ajaran baru ini, SD tersebut hanya menerima pendaftaran sebanyak 3 murid. Inilah tampak Sekolah Dasar Negeri 1 Komering Putih di Kecamatan Gunung Sugih yang terancam ditutup karena hanya mendapatkan 3 murid pada tahun ajaran baru. Bahkan jika total jumlah seluruh siswa di SDN 1 Komering Putih, dari kelas 1 hingga kelas 6 hanya terdapat 41 siswa pada tahun ajaran 2023-2024. Hal tersebut membuat kondisi SDN 1 Komering Putih terancam ditutup akibat tidak memenuhi kuota batas minimum siswa yang telah ditentukan pemerintah. Diketahui menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022, tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bahwa jenjang SD paling sedikit satu kelas berjumlah 20 peserta didik. Ahmaluddin, Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan setempat menyampaikan, pihaknya akan segera turun ke lokasi untuk berkondisi dan melihat langsung kondisi di SDN 1 Komering Putih. Ahmaluddin juga menambahkan, selanjutnya akan dilakukan musyawarah bersama beberapa pihak untuk menentukan nasib SDN 1 Komering Putih. Terkait SD1 Komering Putih, nanti kami mungkin segera kami turun ya, kami klarifikasi ke bawah. Karena ada beberapa aturan itu yang mengikat, kalau siswa kurang dari 60 itu akan ada merger sekolah.
Tapi dalam merger itu tidak serta-merta kami dinas langsung turun, itu melibatkan beberapa bahkan sekda pun kami terlibat di dalamnya nanti dalam surat itu. Kami turun, di situ ada sekolah, kemudian ada kepala kampung, ada tokoh masyarakat, ada camat. Ya. Kalau memang diputuskan mau tutup, ya ditutup, hasil keputusan bersama. Kalau dipertahankan tidak mau ditutup, konsekuensinya apa nih dari kampung? Dari kampung ini berarti kepala kampungnya, Pak Camatnya membantu untuk memenuhi kuota DPR. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah kecewa dikarenakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD tidak hadir dalam rapat dengar pendapat. Alih-alih ingin membahas adanya ketimpangan terkait saldo anggaran lebih di BPKAD setempat. Batal hadir dalam rapat dengar pendapat, Komisi 2 DPRD Lampung Tengah agendakan pemanggilan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah dalam waktu dekat. Alih-alih ingin membahas terkait adanya ketimpangan, terkait saldo anggaran lebih di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang ada ketimpangan, Komisi 2 DPRD Lampung Tengah merasa kecewa dengan ketidakhadiran instansi tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah, Agus Triyono saat ditemui di ruangannya. Dirinya merasa ada sesuatu dengan ketidakhadiran BPKAD dalam RDPD yang diagendakan pada Senin 31 kemarin. Wacana pembahasan SAL Komisi 2 dan BPKAD karena tidak jelasnya arah dan penggunaan anggaran tersebut. Karena SAL 2021 menjadi acuan di tahun 2022 yang tidak disebut. Di SAL yang di Raperda kemarin itu tidak disebutkan SAL-nya itu berapa. Akhir tahun 2021 itu menjadi acuan SAL untuk tahun 2022. Karena saling berkaitan LPPA ini, Raperda LPPA. Nah, cuman yang ditemukan di SAL tahun 2021, Perda 2 2022, itu menyampaikan bahwa SAL kita Lampung Tengah itu 488 miliar sesuai dengan Perda. Akan tetapi di Raperda kemarin yang pada saat persetujuan di paripurna itu dicantumkan bahwa saldo anggaran lebih awal yang harusnya mengambil di saldo lebih anggaran lebih tahun 2021 itu hanya mencantumkan 191 miliar. Jadi masih ada hal yang harus dirubah. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyangkal ketidakhadirannya di DPRD karena ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya itu saja, Madani juga mengelak adanya main-main pihak BPKAD karena seluruh anggaran yang sudah ditampilkan merupakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Anggaran itu kan memang hasil audit BPK yang kita sampaikan dia gitu kan. Jadi angka-angka itu juga angka yang dikeluarkan BPK. Jadi kita nggak bisa merubah, BPKD nggak bisa merubah gitu kan. Terkait kan hari ini dipanggil hearing, kenapa Bang kita nggak datang? Tadi kan ada rakor tadi kan. Ada rakor. Ada rakor kan. Gitu kan. Inflasi. Enggak rakor ini. Pemda. Sama ada ini tamu dari DPD tadi kan di ruang Pak Bupati kan. Bukannya kita nggak, kita nanti kita nyuruh anak buah nanti suruh pulang kan. Jadi angka-angka yang kita sampaikan di laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu angka-angka yang resmi yang kita rilis berdasarkan angka hasil pemeriksaan BPK. Itu intinya. Gimana? Terkait SAL yang SAL dan laporan yang mungkin menjadi rujukan kita Dewan Manggil ini gimana Bang? Ya, prinsipnya kita juga ya berterima kasih juga atas pengawasan yang mereka lakukan terhadap kita. Artinya kan kita akan lebih menjelaskannya lebih baik lagi. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Pemirsa, sempat terjadi kelangkaan keberadaan gas LPG 3 kilo di Lampung Utara kini telah kembali normal. Hal tersebut dikarenakan pihak PT Pertamina menambah kuota di Lampung Utara menjadi 2.500.000 tabung gas. Keberadaan gas 3 kg di Kabupaten Lampung Utara kembali normal setelah hampir 2 pekan mengalami kelangkaan. Kelangkaan terjadi ditingkatkan oleh pengecer. Selain langka,
Harga jual gas yang diperuntukkan bagi warga miskin ini jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh Pertamina. Kini persoalan kelangkaan gas 3 kg telah teratasi. Itu setelah pihak Pertamina menambahkan kuota tabung di Lampung Utara menjadi 2.500.000 tabung. Kelangkaan terjadi karena pasokan dari Pertamina mengalami penundaan. Dinas Perdagangan Kabupaten setempat terus melakukan pengawasan terhadap pendistribusian gas 3 kg. Pengawasan dilakukan mulai dari stasiun pengisian dan pengangkutan bulk LPG atau SPPBE, agen hingga pangkalan. Dinas Perdagangan juga akan memberikan sanksi bagi agen atau pangkalan yang menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Sejak kemarin sore sudah disuplai, ada penambahan dari kota. Sebenarnya memang untuk saat ini Lampung Utara kuotanya sekitar 2.053.000 tabung. Namun yang sudah disuplai saat ini adalah 2.500.000 tabung, artinya sudah over kuota 115%-an gitu. Dan ini memang sudah beberapa kali kita rapat yang dibuat oleh provinsi dengan Pertamina, artinya itu hanya kuota ya. Kita bisa melakukan penambahan dan ini yang dilakukan penambahan dan mulai kemarin sore sudah diguyur lagi penambahan sekitar 300.000 lebih lah tabung untuk Lampung Utara itu. Kemarin itu penyebabnya apa sih, Pak? Ya kalau sebenarnya penyebab itu karena ada beberapa hari libur ya, artinya tidak terjadi penyuplaian ataupun suplai ke masing-masing agen, sehingga terjadi kekosongan di pangkalan dan masyarakat yang membutuhkan tidak ada. Gitu. Pak, yang terjadi di lapangan di tingkat pengecer itu harga sampai 25.000 itu gimana tuh, Pak? Itu saya rasa bukan pangkalan yang jual, itu mungkin masyarakat yang beli dijual lagi gitu lah. Nah, untuk kalau pangkalan silakan lapor kami akan membantu untuk melapor ke Pertamina dan kita akan berikan sanksi. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, 3 ruko di Pasar Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ludes terbakar si jago merah. Diduga penyebab kebakaran tersebut akibat adanya konsleting arus listrik. 3 ruko di Pasar Desa Trimodadi, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara ludes terbakar Senin sore. Diduga penyebab kebakaran akibat konsleting listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 2 unit pemadam kebakaran berjuang selama 3 jam. Berdasarkan keterangan warga, api berasal dari atap kios dan langsung menyebar ke dalam. 3 ruko yang terbakar berisikan bahan pertanian, material bangunan, dan alat elektronik. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena ruko berisikan bahan kimia jenis thinner, cat, dan obat-obatan pertanian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Pertama kejadian ada api kecil di tengah-tengah ruko. Kemudian api itu kayak saksi yang tahu pertama itu jatuh, itu artinya ada kebakaran entah di atas dari bahan apa nggak tahu. Pertamanya api di atas kecil, kayak lingkaran gitulah pokoknya. Tahu-tahu jatuh itu langsung nyamber semuanya. Apa dari konsleting listrik ya? Kemungkinan dari listrik karena sudah tutup, Pak. 3 ruko. 3 ruko. Mau 4 cuman sudah ditanggulangi. Mau 4 ruko yang sebelah sana. Semua bahan material dari bentuk apapun nggak ada yang tersisa. Yang punya toko siapa kira-kira? Punya toko Koperasi Indonesia. Itu yang bahan bangunan, obat-obatan, paralon, material ya, elektronik, listrik segala macam. Wakil Bupati Lampung Utara langsung turun ke lokasi kebakaran untuk memastikan apakah ada korban jiwa. Ada 3 ruko lebih kurang yang berisikan bahan-bahan obat-obatan buat pertanian. Nah, ini pada malam hari ini terjadi kebakaran di Desa Trimodadi. Alhamdulillah korbannya nggak ada. Sementara diduga konslet aliran listrik.
memadamkan api ini kurang lebih 3 jam dengan 3 unit mobil yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Karena agak susah memadamkan apinya karena ini banyak bahan-bahan kimia, cairan. Nah, jadi ini agak mempersulit kami dari Damkar Kabupaten Lampung Utara memadamkan apinya. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, akibat mengalami remblong, truk Fuso di Lampung Selatan menghantam 2 unit kendaraan minibus dan belasan sepeda motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut dan sopir truk langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Akibat remblong, truk Fuso menghantam 2 unit kendaraan minibus dan belasan sepeda motor di Jalan Lintas Timur, Pasar Bakauheni, Lampung Selatan. Kejadian tragis ini terjadi pada Sabtu pagi saat truk Fuso bernomor polisi B9004UEN yang melaju kencang dari arah Lampung Timur. Sopir kehilangan kendali dan menghantam 2 kendaraan minibus hingga ringsek. Warga yang berada di lokasi sontak berhamburan menghindari Fuso. Selain menghantam 2 minibus, 15 sepeda motor yang terparkir di tepi Jalan Lintas Timur juga terlindas. Semua kendaraan roda 2 ringsek dan tak ada yang dapat diselamatkan. Akibat jalanan yang sempit di lokasi kejadian, truk Fuso juga menghantam kios sayuran. Beberapa pedagang juga menjadi korban, beruntung hanya mengalami luka ringan. Akibat peristiwa ini, Jalan Lintas Timur mengalami macet. Polisi segera melakukan olah TKP dan mengatur jalur lalu lintas kendaraan. Dari sana itu udah kencang blong lah, mobil yang satunya ini tadi yang udah pergi lagi naikin barang. Ya. Tapi udah masuk barusan mau jalan dari situ mobil ini kencang banget lah, itu langsung mobil yang depan ngebalik ke situ. Sementara sopir truk langsung diamankan polisi, sedangkan pengendara minibus hanya mengalami luka ringan dan dibawa ke puskesmas terdekat. Dari Lampung Selatan, Cupri, LDS TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Warga Desa Ruguk, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Tengah menyambut Tahun Baru Islam dengan menggelar ritual suroan. Ritual yang disebut suroan merupakan budaya adat Jawa yang berarti selamatan. Diceritakan bahwa 1 Muharram 1445 Hijriah atau suroan yang memiliki catatan peristiwa penting di dunia Islam ataupun budaya masyarakat Jawa telah menjadi latar munculnya berbagai festival atau perayaan untuk memperingatinya. Bagi umat Islam universal, tanggal 1 Muharram pertama kali dicetuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika Islam pertama kali melakukan hijrah dan berkembang. Peringatan yang dikenal dengan 1 Muharram ini akhirnya ditetapkan sebagai Tahun Baru Hijriah. Akan tetapi bagi masyarakat Jawa yang mengenal hari tersebut sebagai suroan dan melakukan beberapa tradisi untuk memperingatinya, misalnya dengan kegiatan suran atau selamatan. Menurutnya, suran tersebut ternyata sesuai dengan prinsip kehidupan orang Jawa, salah satunya untuk dapat terlepas dari segala gangguan negatif. Perayaan-perayaan ini tak hanya ditujukan untuk kegiatan keagamaan, tapi juga bagian dari perayaan kultur budaya sekaligus pelestarian tradisi masyarakat. Dikatakan bahwa Giman Sunoto, perayaan suroan pada umumnya selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan melakukan kebaikan-kebaikan sepanjang bulan Suro. Hal itu bertujuan untuk mendapatkan berkah dan menangkal datangnya mara bahaya. Mengucapkan muji syukur kepada Allah SWT, menghormati para nabi wali, syekh, sahabat, uga ibu bumi, Bopo Akoso, memohon tahun-tahun yang akan datang minta kesuburan bumi dusun Gunung Putih Desa Ruguk supaya subur makmur, dijauhkan balak birahi Gudo Rencono lan terhindar dari bencana lahir maupun batin. Selamat juga kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang ada di desa dan di kota, semoga bisa membawa kesejahteraan masyarakatnya dan keharmonisannya, guyub rukun, Poncosilo Jati, Hidup Budaya Nusantara. Kepala Desa Ruguk berharap dengan diadakannya ritual suroan ini, mudah-mudahan masyarakat Desa Ruguk, terutama Dusun Gunung Guci, bisa menjaga kerukunan serta silaturahminya terus terjaga. Hari ini kita
melakukan surauan atau bulan bumi. Artinya dengan agenda ini memang tiap tahun rutin Dusun Gunung Kuci Desa Robo melakukan hal ini karena memang sudah kebiasaan atau adat di warga Dusun Gunung Kuci. Artinya mudah-mudahan dengan terlaksananya rutin agenda ruat bumi ini, masyarakat, petani, baik dari berkebun mau apa bentuknya lebih baik dan sejahtera lagi. Dari Lampung Selatan, Syukri, LDS TV mengabarkan. Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.